Ini adalah kisah tentang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Dikisahkan ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Bayangkan, 99 orang. Betapa kejamnya lelaki ini. Meski telah melakukan dosa sebesar itu, lelaki ini mulai merasa gelisah. Hatinya dipenuhi penyesalan dan ia ingin bertobat. Namun, ia ragu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan mengampuni dosanya yang begitu besar? Sebelum lanjut, mohon tekan tombol gratis subscribe-nya sekarang. Kalau setan berbisik tidak perlu, abaikan saja. Tetap tekan tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Tenang saja, gratis. Anda malah dapat wawasan Islam baru. Karena informasi ini jarang diberitakan, sebaiknya jangan di-skip agar tidak salah paham. Sudah? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Lelaki ini berjalan ke beberapa daerah untuk mencari seseorang yang bisa memberinya jawaban. Pada suatu daerah, ia mendapati dan mendatangi seorang pendeta yang dikenal sebagai orang alim. Dengan penuh harap, ia bertanya, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan akan mengampuni dosaku?" Tapi pendeta itu, karena kurangnya ilmu, menjawab dengan keras, "Tidak. Dosamu terlalu besar. Tuhan tidak akan mengampunimu." Mendengar jawaban itu, lelaki tersebut marah besar. Ia kemudian membunuh pendeta itu juga, hingga korbannya menjadi 100 orang. Meski begitu, keinginannya untuk bertobat tidak padam. Ia terus mencari orang yang benar-benar alim. Akhirnya, ia bertemu seorang ulama yang bijaksana. Kepadanya, ia bertanya, "Aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada harapan Tuhan akan mengampuniku?" Ulama itu menjawab, "Tentu saja. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh." Ulama itu melanjutkan, "Namun, jika engkau benar-benar ingin bertobat, engkau harus meninggalkan tempat tinggalmu yang penuh dengan kejahatan. Pergilah ke sebuah negeri di mana orang-orangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergaullah dengan mereka. Jangan kembali ke tempat asalmu." Mendengar begitu, dengan hati yang penuh harapan, lelaki itu memulai perjalanan menuju negeri sesuai yang disarankan ulama tersebut. Namun, di tengah perjalanan, ia meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Ketika ia meninggal, datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka berdebat tentang nasib lelaki ini. Malaikat azab berkata, "Dia telah membunuh 100 orang. Dia pantas menerima hukuman di neraka." Tetapi malaikat rahmat menjawab, "Namun, dia sedang dalam perjalanan untuk bertobat dengan niat yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuninya." Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat lain untuk menjadi penengah. Malaikat itu berkata, "Ukur jarak antara tempat kematiannya dengan negeri tujuan yang penuh kebaikan dan tempat asalnya yang penuh kejahatan. Kemana dia lebih dekat, itu yang akan menentukan nasibnya." Ketika jarak diukur, ternyata lelaki tersebut lebih dekat ke negeri tujuan, meskipun hanya sedikit. Maka, Allah memerintahkan malaikat rahmat untuk mengambil ruhnya dan memasukkannya ke dalam surga. Bahkan dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk bergerak sehingga lelaki itu lebih dekat ke negeri tujuan. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 53. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membuka pintu pengampunan. Namun, syaratnya adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Jadi, jangan pernah merasa bahwa rahmat Allah terlalu jauh untuk diraih. Kapan terakhir kita bertaubat? Kapan terakhir kali
sholat taubat? Bukankah manusia dianggap pula sombong ketika tak mau bertaubat? Semoga yang menyaksikan video ini selalu dilindungi dan diberikan hidayah serta diterima semua taubatnya. Amin. Terakhir, jangan lupa tekan subscribe dan komentar. Mari kita sharing sama-sama.